Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah Paul Ricoeur. Ricoeur mempunyai nama lengkap Paul Ricoeur. Ia dilahirkan pada tahun 1913 di Valence, Perancis Selatan. Keluarganya merupakan penganut Kristen Protestan. Ricoeur dibesarkan di Rennes tanpa bapak dan ibu. Intelektualitasnya dalam bidang filsafat diawali dengan perkenalannya dengan David Dillis, seorang filsuf yang berhaluan Thomistis yang terkenal. Latar belakang pendidikan studinya, ia mengambil S1 pada tahun 1933 dan memperoleh gelar kesarjanaan Licence de Philosophie. Pada akhir tahun 1930 ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa S2 di Universitas Sorbonne dan pada tahun 1935 memperoleh Agrégation de Philosophie. Selepas S2 ia mengajar di Colmar selama 1 tahun. Keahliannya dalam bidang filsafat menjadikannya dimandati untuk menjadi kepala bidang sejarah filsafat di Universitas Strasbourg pada tahun 1948. Setelah menempuh S3 pada tahun 1960, ia memperoleh gelar Doktor des Lettres, doktor bidang kesusastraan. Sebagai seorang akademisi, Ricoeur menjalani karir sebagai staf pengajar mata kuliah filsafat di Colmar selama setahun. Pasca Perang Dunia II, ia juga menjalani kehidupan akademiknya di Collège Concevinol sebagai dosen filsafat pula. Setelah berpindah-pindah tempat pengajarnya, Ricoeur pada tahun 1973 kembali ke Nanterre, dan di samping itu setiap tahun ia mengajar juga beberapa bulan di Universitas Chicago. Pada periode ini juga nampaknya merupakan puncak prestasi Ricoeur, yaitu banyak menaruh perhatiannya pada masalah-masalah filsafat bahasa dan hermeneutik. Dalam kehidupan intelektual pada masa berikutnya, Ricoeur lebih banyak mengembangkan dan menaruh minat pada filsafat bahasa, terutama dalam hubungannya dengan hermeneutik. Teori para pemerhati kajian hermeneutik Blaizer diantaranya mencatat adanya peranan penting yang dimainkan oleh Ricoeur dalam merumuskan hermeneutik kontemporer. Bahkan Blaizer mencatat peranan penting Ricoeur dalam menjembatani perdebatan dalam peta hermeneutik antara pendukung objektif interpretation dan pendukung subjektif interpretation yang sebelumnya dicetuskan oleh Emilito Betti dan Hans-Georg Gadamer. Dalam menjembatani kedua model hermeneutika tersebut, Ricoeur berpendapat dengan Betti bahwa hermeneutik adalah kajian untuk menyingkap makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu dari pembaca. Namun lain sisi juga sependapat dengan hermeneutik Gadamer bahwa cakrawala penafsiran merupakan acuan utama dalam memahami teks meskipun secara subjektif. Ricoeur pun menjembatani pemikiran hermeneutik sebelumnya, yaitu tradisi hermeneutik romantis dari Schleiermacher dan Dilthey dengan hermeneutik filosofisnya Heidegger. Sependapat dengan Dilthey, Ricoeur menempatkan hermeneutik sebagai kajian terhadap ekspresi-ekspresi kehidupan yang terbekukan dalam bahasa, namun ia tidak berhenti pada langkah psikologisme untuk merekonstruksi pengalaman penulis maupun usaha untuk menemukan diri sendiri pada orang lain, melainkan juga untuk menyingkap potensi ada atau eksistensi. Keunikan hermeneutik Ricoeur juga terletak pada cara memadukan fenomenologi tendensi metafisik Husserl dengan fenomenologi eksistensial Heidegger. Ricoeur sepakat dengan Husserl yang menyatakan bahwa seseorang yang menjadi subjek harus sadar betul terhadap objek yang dia saksikan. Sedangkan dalam fenomenologi eksistensial Heidegger, Ricoeur memandang pentingnya pengamatan yang disebut dengan istilah desain atau yang berada tanpa adanya kesadaran. Meskipun Heidegger tidak mengikuti Husserl yang beranjak dari fenomenologi identik menuju fenomenologi transendental, namun bertahan pada interpretasi atas fenomena, yaitu berkutat pada desain menuju determinasi atas makna eksistensi. Posisi Ricoeur mengikuti Husserl, yaitu dalam fenomenologi identik diganti dengan fenomenologi deskriptif. Pada sisi lain, pemikiran Ricoeur juga dipandang berjasa dalam memadukan antara fenomenologi Jerman dan strukturalisme Perancis. Dari konsep fenomenologi, Paul Ricoeur memadukan antara tendensi metafisis Kartesian dari Husserl dan tendensi eksistensial dari Heidegger. Sedangkan dari strukturalisme, ia mengadopsi baik aliran linguistik Ferdinand de Saussure maupun aliran antropologis yang diwakili oleh Levi Strauss. Maka dari konstruksi pemikiran Ricoeur secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa Ricoeur mempunyai perspektif kefilsafatan yang beralih dari analisis eksistensial kemudian ke analisis eidetik, fenomenologis, historis, hermeneutik, hingga pada akhirnya semantik. Meskipun terdapat dugaan bahwa keseluruhan filsafat Ricoeur pada akhirnya
pada hermeneutik, terutama pada interpretasi. Cara pemikiran Richard tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 arus pemikiran hermeneutik tersebut. Bahkan disinyalir cakrawala pemikirannya melengkapi hampir semua topik filsafat kontemporer. Di antara pokok-pokok hermeneutik kontemporer, Richard adalah cara memadukan fenomenologi tendensi metafisik Husserl dengan fenomenologi eksistensi Heidegger. Menurut Richard, teks pada dasarnya bersifat otonom untuk melakukan dekontekstualisasi, yaitu proses pembahasan diri dari konteks, dan rekontekstualisasi atau proses untuk kembali kepada konteks. Menurutnya, teks adalah an indicator fixed by writing. Richard memaknai diskurs menunjukkan kepada teks sebagai event, bukan meaning. Bagi Richard, teks sebagai meaning akan berhenti sebatas makna yang historis dan non-statis, sedangkan teks sebagai event mencakup makna dan historisnya sekaligus yang hidup dan dinamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.